Latar belakang dan kehidupan awal. Keluarga dan keturunan. Oi Tambahsia lahir pada tahun 1827 sebagai putra Oi Tailo, seorang Taipan kelahiran Tiongkok dan Raja Tembakau yang berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ayahnya menjabat sebagai Luitenant der Chinesen, yang merupakan posisi resmi dalam birokrasi kolonial Belanda dengan yurisdiksi atas komunitas Tionghoa. Sebagai putra seorang perwira Tiongkok, Oi mendapatkan gelar Sia yang menunjukkan statusnya dalam komunitas Tionghoa di Indonesia kolonial. 2. Kehilangan dan warisan. Oi kehilangan ayahnya pada usia 15 tahun, ketika Oi Tailo meninggal pada tahun 1838. Dia mewarisi kekayaan besar yang diperkirakan mencapai 2 juta gulden. Meskipun tampan dan modis, Oi Tambahsia dikenal sebagai seorang pemuda sombong dan tukang selingkuh. Sifat-sifat ini dikatakan diperparah oleh warisannya yang melimpah. Oi menikah dengan Sim Hong Nio, tetapi pernikahan ini tidak menghalanginya untuk terlibat dalam hubungan di luar nikah, yang menjadi bagian dari reputasinya. Persaingan dan tindakan kejam. Hubungan dengan perwira Tionghoa. Oi Tambahsia meremehkan perwira Tionghoa di Batavia, termasuk Tan Enggoen, yang merupakan Major der Chinesen pertama. Hubungan yang buruk ini sebagian disebabkan oleh sikap Oi yang tidak menghormati warisan dan pengaruh ayahnya. Oi menolak tawaran dan nasihat dari Tan Enggoen dan malah bersaing dengan menantu Major Lim Sokengsia. 2. Pembunuhan Sutejo. Oi memerintahkan pembunuhan Sutejo, yang merupakan saudara gundiknya, Mas Ajeng Goenjing, karena salah paham yang mengira Sutejo sebagai kekasihnya. Selain itu, Oi juga terlibat dalam peracunan Oi Jengkie, salah satu pembantunya, sebagai cara untuk menyingkirkan saingannya, Lim Sokengsia. 3. Penyelidikan dan penangkapan. Meskipun Lim Sokengsia awalnya ditangkap, penyelidikan lebih lanjut mengarah kepada Oi Tambahsia sebagai dalang di balik kedua pembunuhan tersebut. Proses hukum dan eksekusi. Pengadilan dan hukuman. Oi Tambahsia diadili oleh pengadilan negeri, Landrat, yang menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung. Keluarganya berupaya mengajukan banding dan meminta grasi, namun semua usaha tersebut ditolak. Eksekusi. Pada tanggal 7 Oktober 1856, Oi Tambahsia digantung di alun-alun utama Batavia, di depan Stadhuis, Balai Kota, sekarang dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta. Eksekusi ini dilakukan secara publik, menjadi momen penting dalam sejarah kota. Warisan dan dampak. Kisah Oi Tambahsia tidak hanya berfungsi sebagai cerita tragedi pribadi, tetapi juga mencerminkan ketegangan sosial dan politik di antara komunitas Tionghoa dan kolonial Belanda pada masa itu. Reputasinya sebagai sosok yang ambisius dan kejam membuatnya menjadi simbol keserakahan dan kejatuhan. Cerita ini terus dikenang dan diceritakan dalam bentuk legenda urban dan karya seni, memberikan pelajaran moral tentang konsekuensi dari ambisi dan tindakan kejam. Oi Tambahsia adalah sosok legendaris dari Jakarta pada masa kolonial Belanda. Ia terkenal sebagai seorang saudagar kaya dari etnis Tionghoa, tetapi juga dikaitkan dengan berbagai kisah negatif. Termasuk cerita tentang kekejamannya, gaya hidup mewahnya, dan hubungannya dengan kejahatan. Legenda Oi Tambahsia seringkali bercampur dengan mitos dan cerita rakyat. Menurut kisahnya, Oi Tambahsia hidup di kawasan Glodok pada abad ke-19. Meskipun kaya raya, ia digambarkan sebagai tokoh yang kejam dan licik. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang bagaimana ia memperdaya dan mencelakai orang-orang yang berusaha melawannya atau berhutang padanya. Ada juga kisah yang mengatakan bahwa ia memiliki istana besar dan menyimpan harta karun tersembunyi. Setelah kematiannya, dikatakan bahwa rohnya bergentayangan di sekitar rumahnya. Ini menambah kesan mistis dan horor yang sering dikaitkan dengannya. Tentu, banyak aspek dalam kisah Oi Tambahsia yang mungkin telah dibesar-besarkan seiring waktu. Namun, legenda ini tetap menjadi bagian menarik dari sejarah dan budaya Jakarta. Tentu, legenda Oi Tambahsia memang memiliki banyak sisi menarik. Salah satu elemen yang menonjol adalah bagaimana kisahnya berlanjut dari generasi ke generasi. Menambahkan berbagai elemen mistis dan horor yang membuatnya semakin terkenal.
Dalam banyak versi cerita, Oi Tambasia digambarkan sebagai seorang yang sangat kaya namun memiliki karakter yang sangat negatif. Di balik kekayaannya, ia kerap digambarkan sebagai seseorang yang tidak segan-segan menipu dan mencelakai orang demi keuntungan pribadi. Banyak kisah mengatakan bahwa ia memiliki hubungan dengan dunia kriminal dan melakukan berbagai tindakan tercela yang akhirnya membuatnya dibenci masyarakat. Selain itu, cerita tentang rumahnya, yang dikatakan penuh dengan harta karun tersembunyi, menarik banyak perhatian. Beberapa orang bahkan percaya bahwa harta tersebut masih tersembunyi hingga kini. Dan ada yang mencoba mencari keberadaannya. Jika kamu tertarik dengan legenda ini, ada banyak cerita yang mengangkat kisah Oi Tambasia dalam bentuk buku, film, atau bahkan tur wisata sejarah di Jakarta. Oke, saya akan menggali lebih dalam. Kisah Oi Tambasia memiliki beberapa elemen yang menarik perhatian, terutama soal kematian dan peninggalannya. Menurut cerita, setelah bertahun-tahun menjalani hidup dengan penuh dosa, Oi Tambasia akhirnya dihukum mati. Kisahnya bahkan menjadi legenda urban di Jakarta, dan rumahnya yang dikenal sebagai Rumah Hantu Tambasia menjadi tempat yang dianggap angker. Banyak versi cerita mengisahkan bahwa rohnya tidak tenang dan bergentayangan di sekitar rumahnya, yang kini disebut-sebut berhantu. Kisah ini mengisyaratkan bahwa arwahnya menyesali perbuatan semasa hidupnya, atau bahwa ia terus menjaga harta karunnya yang tersembunyi. Rumah ini pun menjadi daya tarik bagi pencari misteri dan wisatawan yang ingin merasakan sensasi horor. Bahkan dalam budaya pop Indonesia, Oi Tambasia kerap dijadikan tokoh antagonis dalam cerita, baik dalam novel, film, maupun sinetron, yang menggambarkan kompleksitas karakternya. Ia bukan hanya sekadar tokoh jahat, tetapi juga simbol dari kejatuhan akibat keserakahan dan kejahatan. Kalau kamu tertarik, kisahnya memang bisa dinikmati dari berbagai sudut pandang, sejarah, budaya, atau bahkan sebagai cerita horor klasik. Apa kamu tertarik untuk mendengar cerita lebih lanjut tentang aspek tertentu, seperti kehidupan sosialnya atau mungkin tentang rumah angkernya? Menarik sekali ya. Kisah Oi Tambasia memang penuh dengan berbagai elemen menarik yang bisa digali lebih dalam. Mari kita coba telusuri lebih lanjut dari sisi rumah angkernya, karena ini salah satu bagian yang sering memicu rasa penasaran. Rumah Hantu Oi Tambasia. Menurut cerita rakyat, rumah Oi Tambasia berada di sekitar kawasan Glodok, Jakarta. Pada masa kolonial, kawasan ini memang dihuni banyak warga Tionghoa dan menjadi pusat perdagangan yang sibuk. Rumahnya, yang dikenal sebagai Rumah Hantu Tambasia, dikatakan sangat megah dengan arsitektur khas perpaduan Tionghoa dan kolonial Belanda. Namun, seiring waktu, rumah ini menjadi tempat yang ditinggalkan dan dianggap angker oleh warga sekitar. Mitos yang berkembang menyebutkan bahwa suara-suara aneh sering terdengar di rumah ini, termasuk langkah kaki, suara orang menangis, bahkan penampakan sosok yang diyakini sebagai Oi Tambasia. Konon, hantu Oi Tambasia berkeliaran untuk menjaga harta yang dikuburnya di sekitar rumah. Beberapa versi cerita bahkan menyebutkan bahwa ia kadang muncul dalam wujud menyeramkan, berusaha menakuti orang-orang yang datang mencari harta karunnya. Pengaruh budaya dan tur wisata. Legenda Oi Tambasia turut menginspirasi berbagai karya seni dan budaya. Ada novel dan film yang mengambil tokoh Oi Tambasia sebagai inspirasi, dengan penokohan yang seringkali digambarkan sebagai karakter serakah dan jahat. Di Jakarta, cerita tentang rumahnya bahkan menjadi bagian dari tur wisata mistis, di mana pemandu wisata menceritakan kisah-kisah tentang tempat-tempat angker di kota. Legenda ini juga menarik perhatian pencinta sejarah dan budaya, karena menjadi salah satu contoh bagaimana mitos bisa terbentuk dan berkembang dalam masyarakat, menciptakan cerita yang terus hidup dari generasi ke generasi. Jika ada bagian tertentu yang masih membuatmu penasaran atau ada aspek lain yang ingin dibahas, seperti kepribadiannya, pengaruhnya di masa itu, atau kisah-kisah angkernya, saya akan senang untuk mendalaminya lebih lanjut. Baik, mari kita lanjutkan dengan mengupas lebih dalam tentang kehidupan sosial Oi Tambasia dan bagaimana ia menjadi tokoh yang begitu kontroversial di masa kolonial. Kisahnya bisa memberi kita gambaran tentang konteks sosial dan budaya saat itu, terutama terkait dengan komunitas Tionghoa di Batavia, Jakarta sekarang. Kehidupan sosial dan karakter.
Oi Tambahsia. Oi Tambahsia digambarkan sebagai seorang saudagar kaya yang memiliki pengaruh cukup besar di komunitas Tionghoa Batavia. Pada abad ke-19, komunitas Tionghoa di Batavia memiliki peran penting dalam perdagangan dan ekonomi. Namun, mereka juga menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial Belanda yang sering kali menerapkan kebijakan diskriminatif. Di tengah situasi ini, Oi Tambahsia dikenal sebagai seorang yang mampu meraih kekayaan besar, tetapi dengan cara-cara yang sering kali tidak terpuji. Oi Tambahsia disebut-sebut menggunakan kekayaannya untuk menikmati kehidupan mewah. Ia sering berpesta dan dikatakan memiliki selera tinggi, menikmati hal-hal yang mungkin hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang di masa itu. Namun, di sisi lain, ia juga dikenal kejam dan licik. Beberapa cerita menggambarkan bahwa ia tidak segan-segan menindas atau memperdaya siapa saja yang dianggapnya sebagai penghalang. Kejahatan dan akhir hidupnya. Salah satu legenda kelam tentang Oi Tambahsia adalah keterlibatannya dalam berbagai kegiatan kriminal. Ia dikabarkan terlibat dalam kasus-kasus pembunuhan dan pemerasan. Dalam satu cerita yang terkenal, Oi Tambahsia dikisahkan pernah memperdaya seorang perempuan yang kemudian disiksa hingga meninggal. Peristiwa seperti ini yang kemudian menambah citra negatifnya di mata masyarakat. Setelah bertahun-tahun melakukan berbagai kejahatan, akhirnya Oi Tambahsia dihukum mati oleh penguasa Belanda. Namun, seperti banyak legenda lainnya, kisah kematiannya pun bercampur dengan berbagai versi. Ada yang mengatakan bahwa ia dihukum gantung, sementara ada juga yang menyebutkan bahwa ia dieksekusi secara rahasia. Sejak kematiannya, cerita tentang hantu Oi Tambahsia yang gentayangan menjadi semakin kuat, seolah menambah aura mistis dari kehidupannya yang penuh misteri. Dampak dan warisan, legenda Oi Tambahsia. Legenda Oi Tambahsia mencerminkan bagaimana tokoh-tokoh kontroversial bisa membentuk cerita rakyat yang terus hidup. Masyarakat masih mengenang kisahnya bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai pelajaran tentang keserakahan dan kejatuhan. Ini menjadikannya contoh bagaimana karakter seseorang bisa berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap mereka, bahkan setelah kematiannya. Legenda Oi Tambahsia juga menunjukkan bagaimana masyarakat Batavia pada masa kolonial memiliki lapisan sosial yang kompleks. Kisahnya bisa dilihat sebagai refleksi dari ketegangan antara komunitas Tionghoa dan Belanda, serta tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha pada zaman itu. Jika ada aspek lain yang masih ingin kamu bahas, atau kalau kamu ingin lebih mendalami aspek mistis dari legenda ini, kehidupan Oi Tambahsia penuh dengan kemewahan, kontroversi, dan cerita kelam yang menarik sekaligus tragis. Meskipun ia adalah seorang pedagang sukses, gaya hidupnya dan berbagai tindakannya membuatnya terkenal bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena reputasinya yang buruk. Berikut ini beberapa aspek kehidupan Oi Tambahsia. 1. Sebagai pedagang dan saudagar. Oi Tambahsia adalah seorang pedagang kaya raya di Batavia yang berbisnis di berbagai bidang, termasuk properti dan perdagangan barang-barang mewah. Kekayaannya memberinya kekuasaan dan pengaruh di kalangan komunitas Tionghoa dan bahkan melampaui batas etnis di Batavia. Ia dikenal memiliki hubungan dengan berbagai pihak, baik di kalangan komunitas Tionghoa maupun Belanda. Hal ini memungkinkan dia untuk mengelola usahanya dengan sukses di tengah tekanan dan kebijakan kolonial. 2. Gaya hidup mewah dan hedonisme. Dengan kekayaan yang dimilikinya, Oi Tambahsia menjalani gaya hidup yang sangat mewah. Ia dikatakan memiliki rumah besar yang dihiasi dengan perabotan mahal dan mengadakan pesta-pesta besar yang dihadiri oleh tokoh-tokoh berpengaruh. Banyak cerita yang menggambarkan betapa ia menyukai kemewahan, termasuk pakaian, makanan, dan hiburan kelas atas. Gaya hidupnya seringkali dianggap mencerminkan sifat serakah dan kesenangan duniawi. Ia tidak segan menghamburkan uang demi kesenangan pribadi, dan ini membuatnya semakin terisolasi dari masyarakat sekitar yang menganggapnya sebagai sosok yang arogan dan tidak peduli dengan orang lain. Kontroversi dan kejahatan. Meskipun kaya, Oi Tambahsia sering dikaitkan dengan tindakan yang tidak terpuji. Kisahnya penuh dengan cerita tentang tindak kejahatan yang ia lakukan. Salah satu kisah paling terkenal adalah keterlibatannya dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan. Ia dikabarkan telah menipu, memeras, dan bahkan membunuh orang-orang yang dianggapnya sebagai ancaman atau yang berhutang padanya. Contoh lain dari tindakannya yang kejam adalah memanipulasi orang-orang di sekitarnya untuk keuntungan pribadi.
Cerita-cerita seperti ini menyebar luas dan menciptakan citra yang sangat negatif tentang dirinya. Kejahatannya yang terkenal inilah yang akhirnya membuatnya dihukum mati oleh penguasa kolonial Belanda. 4. Pengaruh sosial dan dampak. Sebagai seorang tokoh kontroversial, Oi Tambahsia sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik tentang komunitas Tionghoa di Batavia. Di satu sisi, ia menunjukkan bahwa komunitas Tionghoa mampu mencapai kekayaan dan kekuasaan. Namun di sisi lain, tindakannya juga menimbulkan ketakutan dan kebencian di kalangan masyarakat. Banyak yang menganggapnya sebagai perwujudan dari keserakahan dan kekejaman. Cerita hidupnya juga menunjukkan kompleksitas kehidupan di Batavia pada zaman kolonial, di mana ketegangan antar etnis dan kepentingan ekonomi seringkali menimbulkan konflik. Oi Tambahsia menjadi simbol dari pertemuan berbagai kepentingan ini, dan kisah hidupnya menunjukkan bagaimana seorang individu bisa begitu berpengaruh dan sekaligus kontroversial dalam konteks sosial yang sangat beragam. Akhir hidup dan warisan legenda. Kehidupan Oi Tambahsia berakhir dengan tragis setelah ia dihukum mati oleh penguasa kolonial. Meskipun ia tidak hidup lagi, kisahnya tetap hidup dalam bentuk legenda. Banyak yang percaya bahwa arwahnya masih bergentayangan di sekitar rumahnya dan ini menambah lapisan mistis dalam kisahnya. Secara keseluruhan, Oi Tambahsia adalah sosok yang menunjukkan bagaimana kekayaan dan kekuasaan bisa berujung pada kehancuran jika tidak diimbangi dengan nilai moral yang kuat. Kisahnya terus dikenang sebagai pengingat akan bahaya keserakahan dan dampak dari gaya hidup yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan orang lain. Jika kamu ingin mendalami lebih jauh tentang hubungan sosialnya dengan tokoh-tokoh lain di Batavia atau tentang proses hukuman yang ia terima, saya akan senang membantu menjelaskannya lebih lanjut. Terima kasih telah membagikan informasi yang lebih mendetail tentang Oi Tambahsia. Mari kita rangkum dan jelaskan lebih lanjut tentang kehidupan dan latar belakangnya berdasarkan informasi yang kamu berikan. Latar belakang dan kehidupan awal. Keluarga dan keturunan. Oi Tambahsia lahir pada tahun 1827 sebagai putra Oi Tailo, seorang Taipan kelahiran Tiongkok dan Raja Tembakau yang berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ayahnya menjabat sebagai Luitenant der Chinesen, yang merupakan posisi resmi dalam birokrasi kolonial Belanda dengan yurisdiksi atas komunitas Tionghoa. Sebagai putra seorang perwira Tiongkok, Oi mendapatkan gelar Sia yang menunjukkan statusnya dalam komunitas Tionghoa di Indonesia kolonial. 2. Kehilangan dan warisan. Oi kehilangan ayahnya pada usia 15 tahun, ketika Oi Tailo meninggal pada tahun 1838. Dia mewarisi kekayaan besar yang diperkirakan mencapai 2 juta gulden. Meskipun tampan dan modis, Oi Tambahsia dikenal sebagai seorang pemuda sombong dan tukang selingkuh. Sifat-sifat ini dikatakan diperparah oleh warisannya yang melimpah. Oi menikah dengan Sim Hong Nio, tetapi pernikahan ini tidak menghalanginya untuk terlibat dalam hubungan di luar nikah, yang menjadi bagian dari reputasinya. Persaingan dan tindakan kejam. Hubungan dengan perwira Tionghoa. Oi Tambahsia meremehkan perwira Tionghoa di Batavia, termasuk Tan Enggoen, yang merupakan Major der Chinesen pertama. Hubungan yang buruk ini sebagian disebabkan oleh sikap Oi yang tidak menghormati warisan dan pengaruh ayahnya. Oi menolak tawaran dan nasihat dari Tan Enggoen dan malah bersaing dengan menantu Major Lim Sokengsia. 2. Pembunuhan Sutejo. Oi memerintahkan pembunuhan Sutejo, yang merupakan saudara gundiknya, Mas Ajeng Goenjing, karena salah paham yang mengira Sutejo sebagai kekasihnya. Selain itu, Oi juga terlibat dalam peracunan Oi Jengkie, salah satu pembantunya, sebagai cara untuk menyingkirkan saingannya, Lim Sokengsia. 3. Penyelidikan dan penangkapan. Meskipun Lim Sokengsia awalnya ditangkap, penyelidikan lebih lanjut mengarah kepada Oi Tambahsia sebagai dalang di balik kedua pembunuhan tersebut. Proses hukum dan eksekusi. Pengadilan dan hukuman. Oi Tambahsia diadili oleh pengadilan negeri, Landrat, yang menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung. Keluarganya berupaya mengajukan banding dan meminta grasi, namun semua usaha tersebut ditolak. Eksekusi. Pada tanggal 7 Oktober 1856, Oi Tambahsia digantung di alun-alun utama Batavia, di depan Stadhuis, Balai Kota, sekarang dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta. Eksekusi ini dilakukan secara publik, menjadi momen penting dalam sejarah kota.
Warisan dan dampak. Kisah Oi Tambahsia tidak hanya berfungsi sebagai cerita tragedi pribadi, tetapi juga mencerminkan ketegangan sosial dan politik di antara komunitas Tionghoa dan kolonial Belanda pada masa itu. Reputasinya sebagai sosok yang ambisius dan kejam membuatnya menjadi simbol keserakahan dan kejatuhan. Cerita ini terus dikenang dan diceritakan dalam bentuk legenda urban dan karya seni, memberikan pelajaran moral tentang konsekuensi dari ambisi dan tindakan kejam. Jika ada bagian tertentu yang ingin kamu bahas lebih lanjut, atau jika ada informasi lain yang ingin kamu ketahui, silakan beritahu.